Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 3A. Hari ini kita akan mulai pembelajaran di tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Nah, pembelajaranku di minggu keempat ya. Subtema 4 berarti minggu keempat. Judulnya adalah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Sama dengan makhluk hidup yang lainnya, tumbuhan juga berkembang untuk mempertahankan jenisnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, apakah pagi ini anak ibu ada melakukan kebiasaan baik? Kalau sudah, silahkan dicentang. Yang pertama, sholat subuh, sholat duha, kemudian mandi pagi. Walaupun tidak berangkat ke sekolah, kita tetap mandi pagi dan berpakaian rapi. Apakah sudah sarapan? Dan sekarang marilah kita berdoa. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian ambil modul kalian, yaitu fotokopian yang sudah ibu bagikan. Bukalah pembelajaran 1. Sekarang marilah kita membaca. Simak ya apa yang ibu baca. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan dengan cara merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan manusia. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan ada dua caranya, yaitu alami dan buatan manusia. Nah, sekarang mari kita bersama-sama memperhatikan gambar. Di sini ada gambar beberapa jenis tumbuhan. Yang pertama yaitu pohon mangga ya. Iya, pohon mangga yang sedang berbuah lebat. Kemudian ada lagi pohon pisang, ada ubi atau singkong, kemudian ada bawang. Ini ada jeruk, kemudian ada cocor bebek, paku-pakuan, kentang, dan semangka. Semuanya mempunyai cara berkembang biak dengan caranya masing-masing. Marilah kita pelajari. Nah, teks ini bisa kamu jadikan sebagai catatan. Marilah simak kembali teks yang akan ibu bacakan. Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan banyak cara. Tahukah kamu bagaimana tumbuhan berkembang biak? Ingat nggak pelajaran kita tentang hewan? Ada yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan, bertelur. Iya, ada. Iya. Ada tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Nah, buatan inilah yang tadi dengan bantuan manusia. Cara tumbuhan berkembang biak yaitu dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga. Itu pohon mangga yang kita lihat tadi. Pohon mangga ini ditanam bijinya. Nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya ya dengan perawatan kita. Nah, kita lanjut. Jambu, juga jeruk, semangka. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon pisang dan cocor bebek. Pohon pisang itu bukan ditanam bijinya, tetapi dia akan tumbuh tunas pengganti di sampingnya. Biasanya seperti itu. Silahkan kalian amati di lingkungan kalian sendiri. Selain dengan biji dan tunas, ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang mengembang di dalam tanah. Apa saja contohnya? Contohnya adalah kentang, bawang merah, dan singkong. Kentang berkembang biak dengan umbi batang, bawang merah dengan umbi lapis,
dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Sedangkan tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Nih contohnya. Nah, untuk tumbuhan lumut, silahkan kamu tanyakan ke mama atau papa kamu ya. Kemudian, mohon maaf ibu lagi batuk. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Jadi manusia membantu untuk dia berkembang biak. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Nah, nanti ada cara-caranya manusia melakukan, kemudian dia akan berkembang biak. Itu adalah salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Kamu boleh membaca teks ini berulang kali dan memahaminya. Karena di sini sangat lengkap diceritakan tentang bagaimana cara pertumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan. Nah, setelah kamu baca berulang kali teks ini, barulah kamu bisa menjawab soal yang ada pada latihanmu. Selamat bekerja ya. Nah, ini ada gambar bunga. Salah satu tumbuhan ya jenisnya. Di dalam modul kamu ada mozaik katanya. Kita sudah pernah belajar waktu kelas 1 dulu. Itu menempel. Silakan kamu kerjakan, ikuti petunjuk pada modulmu. Dan gambarnya boleh kamu tarik dari dalam modulmu. Kamu tempel, kemudian nanti akan kita kumpulkan. Silahkan dikerjakan. Nah, sekarang kita akan mempelajari pembagian bilangan. Pada subtema sebelumnya kita mempelajari tentang perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Bertolak belakang dengan pembagian, sedangkan pembagian adalah pengurangan yang berulang. Jadi, perhatikan contoh berikut. Ada 12 batang bunga mawar. Bunga-bunga tersebut akan diletakkan dalam 2 vas sama banyak. Jadi, dibaginya sama banyak, tidak boleh ada yang bersisa. Berapa banyak bunga yang ada di setiap vas? Katanya. Nah, penyelesaiannya adalah banyak bunga di setiap vas 12 itu dibagi 2. Berarti jumlah bunganya ada 12, kita bagi tempatnya ada 2. Berarti masing-masingnya mendapatkan berapa? Nah, sekarang perhatikan. 12 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sampai semuanya habis. Dah, kamu hitunglah yang berwarna merah ini angka 2-nya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Barulah dia tidak bersisa atau habis. Nah, kesimpulannya adalah ada 6 kali pengurangan berulang sampai habis. Sehingga 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ulangi ya. Ada 6 kali pengurangan berulang sampai habis. Bu, 2-nya dari mana? 2 itu adalah jumlah vasnya. Sedangkan 12 adalah jumlah bunga yang akan dibagi di dalam 2 vas. Dan 6-nya kita dapat dari berapa kali kita mengurangi sampai jumlahnya habis. Sekali lagi, ada 6 kali pengurangan berulang sampai habis. Sehingga 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi, banyak bunga di setiap vas, ada 6 batang bunga. Pahami ya? Nah, sekarang ada lagi cara pembagian bersusun. Kalau pembagian cara bersusun ini, angkanya biasanya lebih besar. Contoh, 64 dibagi 4. Nah, kalau kita kerjakan dengan pengurangan berulang seperti 12 tadi, itu buku kita sampai habis ke bawahnya nanti payah. Sekarang ada cara yang lebih praktis, yaitu pembagian cara bersusun ke bawah. Nah, perhatikan ya. Ini ada 64 dibagi 4. Penyelesaiannya, kamu tulis 64, kemudian kamu tulis begini, dan 4-nya di samping. Cara pertama adalah
Bagi 6 puluhan dengan 4. Nih, 6 dulu. Puluhannya dulu. Nah, puluhannya adalah 6. 6 dibagi 4 dapat berapa, Nak? 1. Bersisa ya? Iya, kita kalikan lagi. 1 dikali 4 sama dengan 4. Iya. Nah, baru kita kurangi. Kita kasih garis begini. Kita kurangi. Turunkan angka 4 karena 4 belum diapa-apakan ya. Kemudian 6 dikurang 4 sama dengan 24. Nah, katanya di sini turunkan 4 satuan, gabungkan dengan 20-an sehingga diperoleh 24. Nah, sekarang dapat angka 24. 24 dibagi 4 habis nggak? Ayo, kali-kalinya. Berapa dikali berapa yang hasilnya maksud Ibu perkalian 4 yang habis yang hasilnya 24 dikalikan dengan berapa? Iya, 6 ya. Yaitu 24 dibagi 4 sama dengan 6. Bersisa tidak habis. Jadi bisa kalau sudah hasilnya 0 di bawah bisa kita simpulkan bahwa 64 dibagi 4 sama dengan 16. Jika kamu belum mengerti, terima kasih ya. Jika belum mengerti boleh kamu ulangi lagi videonya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.